Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan, diberi kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ibadah puasa yang tengah kita jalankan saat ini sejatinya bukan hanya ibadah yang ditandai dengan tidak makan, tidak minum, menahan lapar, menahan dahaga, serta menahan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga latihan dan juga pengolahan jiwa kita. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita kerap sekali menjumpai fenomena sosial, baik melalui kehidupan nyata sehari-hari maupun melalui media sosial. Seorang yang tampaknya sehat, segar, dan bugar, akan tetapi lemah secara mental. Seorang yang tampaknya cantik rupawan, namun kerap mengalami kecemasan. Ataupun juga seorang yang tampaknya bergelimang harta, tapi justru dia mengalami kesepian dan selalu merasa hampa. Sesungguhnya pemirsa, apa yang terjadi? Allah telah menitipkan dan memberikan dorongan-dorongan atau motif-motif pada diri manusia. Baik dorongan yang sifatnya fisiologis maupun dorongan yang sifatnya psikologis. Kita memiliki keinginan untuk melangsungkan kehidupan kita. Ingin untuk makan, ingin untuk minum, ingin untuk melakukan hubungan seksual semata-mata dalam rangka untuk melangsungkan eksistensi kita sebagai manusia di bumi ini. Sementara dorongan yang sifatnya psikologis, kita juga punya keinginan untuk memiliki, keinginan untuk menguasai, keinginan untuk bersaing dan sebagainya. Nah, akan tetapi di dalam memenuhi keinginan-keinginan itu terkadang kita lalai. Kita lalai akan ajaran-ajaran atau koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam kajian kejiwaannya, ia menyebutkan bahwa manusia atau penyebab gangguan mental yang dialami oleh manusia itu adalah tidak adanya kontrol atau lemahnya kemampuan di dalam mengontrol ataupun mengendalikan hawa nafsunya. Kalau dorongan ataupun motif yang dimiliki oleh manusia tadi kita sebutkan sebagai hawa nafsu menurut Ghazali, maka kemampuan kita di dalam mengendalikan ataupun mengontrol hawa nafsu, motif, dorongan ini menjadi salah satu kunci utama kesehatan mental kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam tidak diajarkan untuk membinasakan atau membunuh dorongan-dorongan tadi, tetapi dalam Islam diajarkan bagaimana cara pemenuhan dorongan tadi dengan cara yang benar. Oleh karena itu, para pemirsa, di dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang ada di bumi. Halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u, dan janganlah engkau mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam ayat yang lain juga disebutkan, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari sini sangatlah jelas para pemirsa bahwa sesungguhnya kemampuan kita di dalam mengendalikan, kemampuan kita di dalam mengontrol, kemampuan kita dalam membatasi, ini adalah salah satu kunci untuk menggapai keseimbangan. Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan fisik dan juga pemenuhan kebutuhan secara psikologis dan spiritual.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain keseimbangan, ibadah puasa yang kita jalankan ini merupakan aspek yang sangat penting. Kenapa? Karena puasa adalah perisai. Asyamu junnah, puasa itu perisai. Selain perisai kita dari api neraka, puasa juga merupakan perisai kita dari emosi yang negatif. Dengan berpuasa, kita akan terhindar dari gejolak emosi yang tidak terkontrol. Kita akan terhindar dari amarah yang meledak-ledak. Kenapa? Pada saat kita berpuasa dan kita dihadapkan pada situasi yang penuh konflik misalnya, situasi yang mengajak kita berkelahi misalnya, maka kita akan ingat bahwa saya berpuasa dan katakan, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Maka dengan demikian, amarah yang awalnya meluap akan tertekan, akan terkendali, sehingga tidak terjadi konflik, tidak terjadi perpecahan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan puasa, bulan Ramadan, ini menjadi momentum yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, momentum yang sangat penting bagi diri kita secara pribadi maupun sosial, untuk kembali menajamkan, untuk kembali mengasah kemampuan kita dalam meregulasi emosi, dalam mengontrol diri. Sehingga kita dapat kembali menjadi pribadi yang seimbang. Karena sejatinya, at-tawassut atau keseimbangan adalah salah satu syarat wajib kesehatan mental. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat meraih predikat muttaqin sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.